waktu masih muda itu kan nggak sekolah, nah, terus belajar gitu aja, belajar di Jepara. Kalau kayu bagus itu kan serat-seratnya berbeda dengan kayu yang tidak bagus. Nah, kalau kayu yang bagus itu maksudnya seratnya itu lebih kelihatan, kalau warna itu lebih kuning menghitam. Kalau dari segi kayu jati baru tani mas, itu setiap tahun pasti ada kenaikan, entah 200.000 atau 300.000 itu pasti ada kenaikan. Tapi kan kalau kelasnya jati lokal atau kayu mahoni gitu aja enggak, selama berapa tahun ya cuma segitu terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat podcast Sesamo, kembali lagi di acara podcast kewirausahaan bersama saya Ryan Faiz dari kelas 12 IPS 2. Hari ini kita akan berbincang dengan narasumber yang menekuni bisnis di bidang furniture. Nah, narasumber kali ini adalah seorang pemilik dari usaha mebel Nabila yang bertempat di Trayon, Mojolaban. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut dengan hangat Bapak Sutanto, pemilik dari usaha mebel yang cukup ternama di daerah Mojolaban. Selamat siang Bapak Anto. Selamat siang mas. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah saya. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk bisa hadir menjadi pembicara pada podcast kita kali ini. Ya. Nah, mungkin saya bisa tanya-tanya sebentar Pak. Ya. Nah, yang pertama, kalau boleh tahu, kenapa sih Bapak memilih untuk mendirikan usaha mebel? Karena waktu masih muda itu kan nggak sekolah, nah, terus belajar gitu aja. Ya. Belajar di Jepara. Terus waktu di Jepara ya belajar mebel tentang kursi dan meja ekspor. Selama berapa 3 tahun lebih di sana di Jepara itu. Waktu itu kan mau melanjutkan sekolah SMA tidak bisa sekolah. Iya. Karena ya keterbatasan uang untuk sekolah dari orang tua gitu. Nah, itu Bapak mulai usaha mebelnya itu mungkin dari tahun berapa? Kalau mulai usaha itu 2008 berdiri di Dukuh Trayon RT 1 RW 3 Klumprit Mojolaban. Nah, semenjak itu mebelnya berdiri sendiri gitu mas. Ya usahanya waktu itu kan punya keterampilannya cuma itu mebel itu. Berarti sejak 2008 itu udah berdiri di Trayon ya? Iya. Nah, kalau saya juga boleh tahu, mungkin produk apa yang Bapak tawarkan di usaha Bapak? Kalau produksinya itu bermacam-macam mas. Kalau produksinya itu lihat mas Teki ada yang pesan kita buatkan. Nah, jadi mas ada yang pesan pintu kita buatkan pintu. Kalau ada pesannya almari ya buatkan almari. Jadi menunggu pesanan dari teman-teman atau warga di sekitarnya. Berarti sistemnya kayak custom gitu ya Pak ya? Iya. Request gitu ya? Iya, request. Nah, kemudian yang kedua, mungkin di keluarga Bapak sendiri mungkin ada yang punya background jadi seorang wirausahawan atau Bapak memulai untuk merintis sendiri? Kalau backgroundnya itu orang tua kan zaman dulu itu wira swastanya kan jualan gorengan mas. Nah, di pasar, jadi ya pasti ada backgroundnya orang tua juga. Nah kan dari situ keterampilan seperti dari orang tua kan ada, jadi kan ngikuti
didikannya orang tua, waktu usahanya mandirinya orang tua itu Pak. Nah, lalu yang selanjutnya, pada saat Bapak mulai merintis usahanya tuh kira-kira modal berapa yang Bapak keluarkan? Kalau zaman 2008 itu hanya sedikit Mas, hanya berapa ya, 1 juta tidak ada. Karena kan zaman dulu ya yang pesan itu hanya sekitar uang 800.000 rupiah. Lah nanti waktu itu saya belikan kayu semuanya untuk modal awalnya. Terus kayunya bertambah, terus orderannya juga bertambah. Jadi kan waktu modal pertama itu ya uang DP-nya yang pesan gitu. Oke. Terus menurut Bapak sendiri, menurut pendapat Bapak, usaha mebel itu kira-kira gimana ya? Kayak sulit kah atau mudah kah? Kalau dari segi itu sebenarnya nggak sulit Mas, tapi kan kalau kita nggak punya keterampilannya menuju ke situ, nggak punya keterampilannya kan, kalau kita hanya mengandalkan orang-orang kita ya kan nggak bisa Mas, karena kan bahannya itu harus kita mesti kita pilih-pilih, yang pilih kan kita sendiri. Nanti kan tidak terbuang dengan sia-sia bahan kayunya itu. Jadi kan kalau cuma mengandalkan orang itu sulit untungnya itu Mas, karena kan kayu itu nilainya lebih mahal daripada bahan-bahan lainnya, kan gitu lah. Yang kita memilih bahannya dengan praktis, nah keuntungannya kan lebih banyak gitu Mas. Nah jadi intinya kalau menurut Bapak usaha mebel itu menjanjikan atau bagaimana? Kalau bagi pribadi saya ya menjanjikan kan itu usaha saya lah. Kalau hanya meniru-meniru itu kan, kalau tidak punya keterampilannya itu pasti sulit Mas, karena kan dari segi cari orderannya dan dari segi milih kayunya kan harus ahli juga. Bukan ini nih kayunya ini kan nggak bisa, kan harus tahu nilai kayunya, kayu yang bagus dan baik kan. Lah kalau cuma ikut-ikut keterampilan, mesti cuma ikut-ikut usaha kan, kalau tidak bisa dari nol kan kita malah kesulitan. Yang menjanjikan Mas. Jadi intinya tetap perlu ilmu dasar lah ya untuk membangun itu. Seperti yang pernah Bapak jalani, yang belajar di Jepara kurang lebih 3 tahun itu ya. Ya, kan kalau kita tidak belajar dari dasarnya kan, kita kan pilihnya barang kan tidak sesuai yang diharapkan oleh konsumen Mas. Nah kan konsumen itu kadang kan pilihannya itu mintanya yang bagus atau yang tidak, atau yang biasa kan gitu kan. Kita hanya bisa mengarahkan kepada konsumennya gitu. Siap. Berarti sampai saat ini untuk bahan-bahan baku pembuatannya juga ambil dari Jepara berarti Pak ya? Oh enggak. Gimana? Kalau dari bahan-bahannya itu kan kita carinya, kalau kita lokal itu carinya hanya di Karanganyar. Karanganyar. Tapi kalau kita bahannya bagus, jati perhutani, kita ambilnya di Nogosari, Boyolali. Boyolali ya. Ya. Itu kalau kita ambil dari sana itu kan kualitasnya kan sudah bagus, dari Nogosari itu Boyolali. Mungkin dari Bapak sendiri ada tips atau kayak cara membedakan, oh ini kualitas jati yang bagus, ini yang enggak gitu?
kayak ada titenanya enggak gitu Pak? Ada Mas. Kalau kayu bagus itu kan serat-seratnya berbeda dengan kayu yang tidak bagus. Nah, kalau kayu yang bagus itu maksudnya seratnya itu lebih kelihatan, kalau warna itu lebih kuning menghitam. Nah, kalau kualitas tidak bagus biasanya kan hanya cuma kuningnya kuning pucat gitu Mas. Nah terus serat-seratnya berbeda gitu. Tapi kan kalau kadang kan ada orang yang penting beli kayu gitu kan, kalau tidak tahu kan pasti dia kalau banyak beli murah kan pasti kena apa itu? Kena air mungkin. Ya. Udah rapuh ya Pak. Nah, ya gitu. Nah, mengingat apa ya, harga jati kan nggak murah ya Pak ya. Ya. Itu mungkin Bapak bisa berbagi bagaimana cara Bapak mengelola pendapatan, pengeluaran, modal dan sebagainya mungkin Pak. Caranya ya gini Pak, mesti kan kalau kita ada orderannya kelasnya Jati Perhutani kan kita ya juga mengikuti kelasnya Jati Perhutani lah. Kalau kelasnya Jati lokal kita kan juga harus Jati lokal, tapi kan kita bahannya kan menurut pembelinya. Jadi kan kalau pembelinya mintanya bagus kan kita sodorkan dengan permintaannya, kayunya yang ada di rumah kan gitu. Oke, selama membangun usaha atau berwirausaha pasti kan ada tantangan ya Pak ya? Ya. Mungkin Bapak bisa berbagi cerita sedikit tentang tantangan atau hambatan yang paling berkesan buat Bapak. Kalau tantangannya itu apa ya Mas? Dari segi uang, kalau segi uang itu kan modalnya kalau kayunya Jati Perhutani itu kan lebih banyak. Kadang kan dari si pembeli kadang hanya sebagian kecil mengasihnya. Kalau masalah uang. Tapi kalau masalah pekerjaan itu kalau kita tenaganya pekerjanya tidak datang, lah kita pasti ada omelan dari pembeli gitu. Lalu yang selanjutnya kan kita bisa tahu kalau persaingan dalam bisnis itu cukup ketat ya Pak ya. Yeah. Nah itu kira-kira untuk apa ya, menghadapi kompetitor-kompetitor lain mungkin Bapak punya strategi pemasaran dari usaha yang Bapak jalankan, kira-kira seperti apa? Kalau dari segi pemasaran itu kita harus Mas, manajemennya dalam segi harga itu kalau kita harganya dinaikkan tetapi waktu dia minta potongan ya juga kita kasih, tetapi kita harus kasihnya masih kita dalam satu jalan, maksudnya masih dari segi pekerjaan dan segi modal masih ada sisanya. Enggak kalau hanya cuma dapat order dari segi pekerjaan kita kalah berarti kan kita rugi kan. Tetap dari segi pekerjaan kita tetap tidak dapat untung, tapi segi pekerjaan kita dapat gitu. Jadi mungkin strategi pemasarannya mungkin kayak ngasih diskon gitu ya Pak ya? Iya. Tampak lebih menarik. Kalau kadang kan umpamakan kita dia pesan senilai kayu itu 10 juta umpamakan gitu Mas. Lah kita mintanya dia berapa? Nah, kita kasihkan. Maksudnya kan agar tidak melebihi dari segi normal dari keuntungan. Kan dia juga menarik. Oh, berarti si bapak ini bisa dinego gitu Mas. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong soal harga tadi itu Pak, saya tuh penasaran apa
harga mebel atau bahan baku jati itu setiap tahun itu stabil atau ada naik turunnya atau gimana Pak? Kalau dari segi kayu jati baru tani Mas, itu setiap tahun pasti ada kenaikan. Entah 200.000 atau 300.000 itu pasti ada kenaikan. Tapi kan kalau kelasnya jati lokal atau kayu mahoni gitu aja enggak. Selama berapa tahun ya cuma segitu terus. Stabil segitu ya Pak ya? Stabil. Yang cuma itu hanya cuma jati baru tani. Jati baru tani kan yang kan pemerintah Mas. Oh gitu. Jadi kan ikut pemerintah. Oh yang menentukan harga itu pemerintah. Iya. Oke. Nah sekarang kan kita bisa tahu bersama ya Pak ya. Iya. Zaman sekarang itu udah maju lah istilahnya. Iya. Serba digital, sekarang udah ada smartphone, terus ada media sosial dan sebagainya. Nah, menurut Bapak itu adanya era digitalisasi itu membawa dampak nggak buat usaha Bapak? Kalau saya itu ya apa itu dampaknya bagus. Maksudnya kan kita berkomunikasi dan kita mengirim gambar yang dia inginkan itu kan bisa cepat. Nah, kalau zaman dulu kan kita kan menyodorkan kan buku, artinya kan semacam katalog. Nah, jadi kan kita menyodorkan katalog. Nah, sekarang itu dia punya ambil gambar, dia minta sendiri terus dikirimkan kepada pengrajinnya. Jadi kan pengrajin cuma buat langsung, artinya kan kita cepat menirunya. Kalau zaman dulu katalog disodorkan berapa jam-jam masih mengikuti yang mana yang suka gitu. Berarti adanya era digital ini berdampak banget ya Pak ya buat usahanya? Berdampak banget. Mungkin ada strategi pemasaran juga nggak lewat itu digital? Kalau saya belum. Oh belum. Kalau saya belum memasarkan kalau pakai teknologi belum. Cuma apa itu pesan dari teman-teman itu aja yang sudah berkenal dan dari teman ke teman gitu. Lalu untuk usaha Bapak sendiri ini di pikiran Bapak kedepannya tuh mau bagaimana? Mungkin ada inovasi-inovasi atau perkembangan untuk usaha Bapak, mungkin mau buka cabang atau gimana? Kalau buka cabang itu tidak Mas, mesti kalau mengembangkan itu pasti punya rencana. Mengembangnya kalau akan membuat seperti showroom, tadi ini mau bahan dari segi kursi atau meja itu kan ada. Jadi nanti kalau ada umpamakan ada yang pesan, mesti kan di situ sudah ada barang yang dia inginkan, mesti kan sudah ada. Yang sudah jadi. Sudah jadi. Kan yang sekarang kan masih mono. Mesti kan kalau ada pesanan lagi buat, ada pesanan dibuat gitu. Kan yang apa itu mau mengisi tentang pasti ada bahan sudah jadi kan modalnya terlalu banyak, kan belum ada modalnya untuk ke jenjang ke situ. Nah sekarang itu kan populasi di Indonesia khususnya itu lebih didominasi sama Gen Z. Gen Z itu kayak istilahnya anak-anak sekarang lah Pak ya, seusia saya sampai mahasiswa. Nah itu menurut Bapak apakah masih bisa di tahun-tahun sekarang ini untuk mulai merintis usaha mebel? Oh pasti bisa Mas, kan pasti dari segi orang tua itu kan pasti kalau sudah umur kan pasti tetap gak bisa membuat pekerjaan yang itu, yang mesti membuatkan itu kan membutuhkan tenaga ekstra lah. Kalau zaman anak muda-muda sekarang kan pasti kan dari segi kepintaran kan lebih pintar zaman sekarang kan gitu. Kadang kan dia pasti bisa kalau dalam bidang itu. Jadi
sampai di Genji sekalipun masih berpeluang ya untuk bisa merintis usaha mebel seperti Bapak? Oh, masih bisa Mas. Nah, sekarang secara universal aja nih Pak. Mungkin Bapak punya pesan atau tips nggak nih buat generasi muda kalau mau mulai berwirausaha itu bagaimana dalam usaha apapun? Tipsnya itu ya kalau dia mau usaha itu kalau ditekuni dan dibuat dengan hati senang, insya Allah pasti ada jalan solusinya yang terbaik. Kalau hanya cuma iseng-iseng pasti nggak punya bisa kan. Kalau kadang kan zaman anak muda sekarang kan kadang kan wah ini jalannya terbaik, pasti kan hanya oh ini bisa Cuma coba-coba kan gitu. Iya. Nah, kalau nggak ditekuni kan pasti kan ya sulit. Kalau dia tekun dan sebagainya kan pasti menuju seperti itu kan pasti bisa kan gitu. Ya, berarti intinya pesan untuk Gen Z itu apapun usaha yang mau dilakukan, yang mau dirintis, yang penting punya niat, punya keyakinan, dan tentunya bisa konsisten sampai seterusnya Pak ya. Ya gitu. Oke. Wih teman-teman, keren banget ya ternyata kisah dari Bapak Sutanto ini yang pastinya dapat menginspirasi dan bermanfaat buat kita. Kalau kata anak-anak Gen Z zaman sekarang nih, isinya daging semua. Terima kasih Bapak telah berbagi pengalamannya selama berwirausaha. Nah, dari obrolan kita tadi, semoga kita dapat memetik begitu banyak pelajaran dan begitu banyak kisah inspiratif yang tentunya bisa bikin kita makin semangat dan makin yakin untuk mulai berwirausaha. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Esamo Mojo 8 ya. Agar apa? Agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik selanjutnya. Saya Ryan Faiz pamit undur diri. Sampai jumpa di Esamo Podcast selanjutnya. Awalnya podcast, akhirnya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.